Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Swayambara Drupadi telah dimulai. Dan dari sekian banyak para peserta yang mencoba kemampuannya, tidak satu pun di antara mereka yang berhasil mengangkat busur dan membidikkan anak panahnya pada sasaran yang telah ditentukan. Basudewa Krishna lalu menjelaskan bahwa hanya ada 2 orang saja yang akan mampu melakukan hal itu, yaitu Pangeran Arjuna dan juga Raja Anggakarna. Namun Basudewa Krishna juga mengatakan bahwa jika Drupadi tidak ingin menikah dengan Karna, maka Drupadi berhak untuk menolak Karna ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Pangeran Mahkota Hastinapura Duryodhana segera maju dan mengatakan bahwa haknya dalam kompetisi ini akan diwakilkan kepada Raja Anggakarna. Drupadi mulai khawatir dan melihat sekeliling untuk mencari tahu keberadaan dari Pangeran Arjuna. Sementara itu para Pandawa yang sedang berjalan di hutan bertemu dengan Brahmana tua yang kakinya pincang. Brahmana tersebut menyarankan untuk mencari sedekah ke Kampilia bersama dirinya. Namun para Pandawa mengatakan tidak mau ke kota tersebut karena harus segera ke Naimisaranya. Brahmana tua berkata, "Kalian tidak perlu khawatir bagaimana aku kembali. Aku bisa mengatur hal itu nanti. Tapi tolonglah bawa aku ke sana. Aku sangat berterima kasih jika kalian mau menolongku." Dengan memelas, Brahmana itu berharap bisa mendapatkan sedekah dengan pergi ke kota Kampilia dan meminta Pandawa bersedia mengantarkannya ke sana. Karena merasa kasihan dengan keadaan sang Brahmana tua itu, para Pandawa pun akhirnya menolong sang Brahmana dengan mengantarkannya ke tempat Swayambara. Sementara itu Karna yang telah bersiap mengikuti Swayambara segera maju ke arena untuk mengambil busurnya itu. Saat Karna hampir menyentuh busur tersebut, Pangeran Drestadyumna menghentikannya dengan alasan orang yang akan menikahi adiknya haruslah menunjukkan kemampuannya sendiri, jadi tidak bisa diwakilkan. Karna berkata, "Ini bukanlah persaingan yang adil, Pangeran. Kemampuan tidak bisa dinilai dari hanya keahlian memanah saja. Pangeran Duryodhana sangat hebat dalam hal bertarung. Dia bahkan jauh lebih hebat dari semua pangeran yang hadir di sini. Dengan melibatkan semua pertarungan yang ada, Pangeran Duryodhana bahkan lebih hebat dariku." Pangeran Drestadyumna tetap bersikeras bahwa yang bisa menikahi adiknya itu adalah pemanah terbaik di dunia. Maka terjadilah adu argumentasi sehingga Drupada pun ikut unjuk bicara dengan tidak memberikan izin kepada Karna untuk mengikuti kompetisi tersebut. Raja Gandhara Sangkuni mulai menghasut Duryodhana dan menyulut emosi sang pangeran. Duryodhana lalu bangkit dan berkata, "Atas nama sebuah tradisi yang ada, kau menghina kemampuan seseorang yang mulia Drupada. Aku Pangeran Mahkota Hastinapura mau bertanya langsung kepadamu, apakah sebenarnya tujuanmu ini? Kalau kau mau menghina begitu banyak raja dan pangeran di sini, berarti untuk acara ini kau harus melepaskan kuda untuk lari dengan bebas. Dan dengan begitu, kemampuanmu pasti akan terbukti juga pada akhirnya." Krishna lalu bangkit dan berusaha mengetengahi permasalahan yang sedang dihadapi. Krishna berkata, "Pangeran Mahkota Duryodhana, untuk mengkhawatirkan masa depan putrinya bukanlah hanya menjadi hak, tetapi juga menjadi tanggung jawabnya. Karena itulah sebuah Swayambara hanya untuk para bangsawan saja, dan bila menilai kekalahan dalam Swayambara adalah suatu hinaan, maka itu adalah hal yang salah." Krishna mengibaratkan sebuah pohon tidak bisa disuburkan oleh susu, hanya airlah yang bisa melakukan hal itu. Demikian juga bukti dari kemampuan Duryodhana tidak akan bisa diwakilkan oleh Raja Anggakarna. Duryodhana mengatakan
bahwa temannya itu memang orang yang mampu untuk tugas tersebut. Ia pun lalu memerintahkan kepada Karna untuk kembali mengikuti kompetisi, namun bukan sebagai perwakilan dirinya, melainkan untuk dirinya sendiri. Dan Karnalah yang berhak untuk menikahi Drupadi. Raja Anggakarna kembali ke tengah arena dan bersiap untuk mengangkat busurnya. Drupadi tampak cemas jika Karna sampai berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Sementara Pangeran Arjuna belum juga melihatkan tanda-tanda kemunculannya. Dengan kekuatannya, Raja Anggakarna berhasil mengangkat busur dan mengikatkan tali senarnya itu. Duryudana dan Sangkuni tersenyum puas melihat keberhasilan Karna. Namun di sisi lain, Drupadi yang sangat cemas dan seketika itu juga teringat dengan kata-kata Krishna bahwa hanya ada 2 orang yang akan berhasil dalam kompetisi ini, yaitu Pangeran Arjuna putra Pandu dan juga Raja Anggakarna. Namun jika dirinya tidak berkenan Karna untuk ikut, maka ia berhak untuk melarangnya. Dan benar saja, tepat di saat Raja Anggakarna hendak membidikkan anak panahnya, Drupadi bangkit untuk menghentikan tindakannya itu, seraya berkata bahwa dirinya tidak mau menikah dengan anak seorang kusir. Pernyataan Drupadi itu sontak membuat Karna dan para Kurawa sangat terkejut dan seolah tidak percaya karena merasa telah dipermainkan dalam kompetisi ini. Nah, bagaimanakah Karna menyikapi perkataan Drupadi tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.